Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B0289. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian modul KIT ini, percobaan 1 pada praktikum dasar teknik tenaga listrik, yang dimana pada percobaan 1 ini yaitu sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Di sini pada saluran transmisi pendek dengan variasi beban R dan beban L, di sini terdapat beberapa rangkaian yang bakal digunakan pada praktikum kemarin. Nah, yang pertama ini power supply 3 fasa berfungsi sebagai sumber yang memiliki inputan 3 fasa, di mana inputannya ini S, T, dan L, dan yang paling kanan ini yaitu netralnya. Kemudian masuk pada masing-masing fasanya ini masuk ke switch dengan masuk ke switch, yang dimana fungsi dari switch ini untuk menghidupkan dan mematikan atau menghubungkan dan menghentikan suatu arus. Nah, output dari switch ini masuk ke transformer 3 fasa yang dihubungkan secara bintang, dan outputnya dijadikan satu dalam hubungan bintang. Kemudian pada rangkaian yang dihubungkan secara delta ini, di mana di sini ada alat ukur yaitu voltmeter. Di sini berfungsi untuk mengukur tegangan dari sumber. Nah, kemudian output dari transformer 3 fasa ini dihubungkan ke transmisi line atau jalur transmisi, di mana pada transmisi line ini inputannya secara seri, yang dimana pada transmisi line yang diukur adalah arus. Nah, alat yang digunakan di sini yaitu ampermeter yang dihubungkan secara seri. Nah, selanjutnya dari jalur transmisi ini akan dihubungkan pada beban resistif. Nah, pada beban resistif ini selanjutnya pada beban resistif ini, nah dia ini berkaitan dengan panas. Kalau resistif berkaitan dengan panas, di mana masing-masing inputannya ini dihubungkan secara seri pada masing-masing beban. Nah, kemudian pada transmisi line ini akan diukur dayanya dengan rumus tegangan dikali I atau V kali I, diukur menggunakan wattmeter. Selanjutnya menghubungkan rangkaian pada beban resistif ini, output dari rangkaian ini akan dihubungkan pada beban induktif yang berkaitan dengan lilitan. Ini berkaitan dengan lilitan, di mana contohnya itu seperti dinamo, dinamo dan lain-lain. Maka di sini yang kita ketahui di sini yaitu arus terima, arus kirim, tegangan terima dan tegangan kirim, serta cosp-nya gitu. Nah, selanjutnya pada rangkaian yang kedua, pada modul yang kedua ini saluran transmisi pendek dengan beban R, L, dan kompensasi C. Nah, tidak jauh beda dengan rangkaian pertama, di mana di sini sama saja alat yang digunakan, ya. Tapi ada beberapa ada pada rangkaian beban kapasitif yang dihubungkan itu seperti rangkaian pertama, yang diubah hanya beban pada kapasitifnya saja. Untuk rangkaian kedua ini tidak jauh beda. Nah, kemudian pada rangkaian yang ketiga di sini yang di sini saluran transmisi pendek dengan beban R dan L dan kompensasi C untuk yang kedua, rangkaian yang kedua. Sedangkan yang di sini yang pertama tadi saluran transmisi pendek dengan variasi beban R dan L.
Nah, lanjut ke rangkaian ketiga di sini yaitu saluran distribusi satu fasa 4 bus. Nah, saluran distribusi satu fasa 4 bus ini pada rangkaiannya ini yang kita gunakan hanya satu fasa dan satu netral saja. Dan menggunakan satu inputan switch dan satu keluaran switch. Yang diukur adalah tegangannya dari sumber dan arus. Nah, masing-masing bus ini ada bus 01, 12, 23 dan selainnya yang diukur menggunakan ampere meter. Di mana mengukur arus masing-masing bus yaitu di mana ketetapan dari 4 bus yang diukur pada transmisi line atau jalur transmisi. Nah, kemudian dari jalur transmisi ini akan dihubungkan outputnya secara seri pada beban resistif. Nah, pada resistif ini keluarnya selanjutnya dirangkai secara seri pada beban induktif L, dan keluaran dari beban induktif akan masuk ke wattmeter, di mana yang kita ukur di sini daya untuk rangkaian ketiga ini. Mungkin itu aja penjelasan dari saya terkait dengan ketiga rangkaian pada percobaan 1, yaitu sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.